Cerita mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua? Semoga selalu baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bisikan Mistis. Cerita horor kali ini aku membawakan cerita dari Arif Fajrin. Sebelumnya terima kasih buat Arif Fajrin ya, sudah berbagi cerita. Jika kalian punya kisah-kisah horor, kalian bisa kirimkan cerita kalian ke email yang ada di description. Kisah ini terjadi pada tetangga Arif Fajrin. Oh ya, nama-nama di cerita ini saya samarkan ya. Kita sebut saja nama teman si Arif Fajrin ini Heru. Kisah ini terjadi pada tahun 2019. Waktu itu sore hari pukul 5 sore. Heru baru pulang dari bermain sepak bola. Dia mencuci muka lalu istirahat merebahkan badan di kursi depan pintu. Tiba-tiba ada seekor kucing hitam yang mendatanginya. Itu bukan kucing Heru, dan kucing itu gak pernah terlihat sebelumnya. Tiba-tiba kucing itu duduk tepat di depan Heru dan menatap Heru. Kucing itu gak bergerak ataupun bersuara sedikit pun. Heru heran dengan kucing itu. Sebenarnya kucing itu kucing siapa? Dan kucing itu kenapa dia seperti itu? Gumamnya dalam hati. Lalu Heru mencoba untuk mengusir kucing itu. Kemudian Heru pun ke dapur untuk makan. Saat Heru makan, kucing itu datang lagi. Dan dia bertingkah sama. Tiba-tiba duduk di lantai, tepat di depan si Heru dan gak gerak dan gak bersuara sedikit pun sambil menatap padanya. Heru merasa risih dengan kucing itu. Dia mengusirnya lagi, namun kucing itu tetap gak mau pergi. Heru pun sudah jengkel karena merasa diganggu saat sedang makan. Dan tiba-tiba kucing itu dia tendang dengan sedikit keras. Kucing itu pun terlempar dan akhirnya pergi, tanpa sedikit suara pun yang keluar dari mulutnya. Setelah selesai makan, Heru segera mandi karena dia baru teringat jika ada janji mau keluar main PS sama temannya. Sebut saja nama temannya Raka. Selesai mandi, Heru bersiap dan berangkat ke rumah Raka. Waktu menunjukkan pukul 5.45 sore. Sesampai di rumah Raka, terlihat pintu rumah Raka terbuka, namun keadaan di sana sepi saat itu. Gak ada orang tuanya juga gak ada. Pikir Heru mungkin mereka masih sholat maghrib. Tak lama kemudian terlihat dari dalam rumah Raka berjalan keluar. Ayo berangkat sekarang, ajak si Heru. Raka cuma menjawab iya. Dan berangkatlah mereka berdua. Oh ya, tempat biasanya mereka bermain PS lumayan jauh, sekitar 5 km dari rumah si Raka. Saat itu belum terjadi sesuatu yang aneh. Namun ketika si Heru ngajakin ngobrol si Raka, Raka cuma ngejawab iya, enggak. Raka sifatnya menjadi dingin, gak seperti biasanya. Heru akhirnya nanya ke Raka, kamu kenapa? Ada masalah? Atau baru diputusin cewekmu? Raka cuma ngejawab nggak apa-apa. Heru pun nggak berpikir yang aneh-aneh dan terus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba berhenti di sungai depan situ, ucap si Raka dengan tiba-tiba. Di depan memang ada sungai kecil yang berada di samping sekolah SD. Heru bertanya pada si Raka, mau ngapain kamu? Raka menjawab, mau buang air. Apa nggak bisa ditahan nanti aja? Kata si Heru. Raka pun kembali menjawab, nggak bisa. Akhirnya berhentilah mereka di pinggir jalan dekat sungai itu. Motor berhenti dan akhirnya dimatikan. Dan keadaan
serasa sunyi, senyap, tak ada orang, dan tak ada suara apapun. Heru sudah mulai merasa gak enak saat itu. Heru pun menunggu di motor. Kemudian Raka berjalan menuju ke sungai itu, mencari tempat untuk buang air besar. Posisi Raka berada sedikit jauh, sekitar 50 meter dari Heru. Tak lama kemudian, suasana serasa ramai dengan tiba-tiba terdengar banyak suara orang bercengkrama. Namun, Heru tak melihat satupun orang, bahkan di dalam sekolah yang letaknya di samping sungai kecil itu juga tidak ada orang sama sekali. Suara-suara itu semakin terdengar jelas dan bertambah kencang. Karena di sana sedikit gelap, Heru mencoba menghidupkan lampu motornya. Dan terkejutlah si Heru saat melihat banyak orang berjalan berlalu lalang di samping sungai itu. Jaraknya nggak terlalu jauh sih dari sungai itu. Padahal tadi nggak ada orang sama sekali dan benar-benar sepi. Dia lihat banyak anak kecil, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Namun lama-kelamaan Heru coba perhatikan, terus perhatikan. Tiba-tiba mereka semua berhenti bergerak dan menatap ke arah Heru. Heru baru sadar saat itu, ternyata orang-orang itu bukan manusia, melainkan para dedemit. Dan mereka ada banyak sekali. Ada anak-anak yang berlari-lari tadi, itu adalah tuyul. Seluruh badannya pucat, bola matanya nggak ada. Jadi matanya itu hanya hitam aja, nggak ada bola matanya. Kepalanya botak dan cuma memakai celana putih. Ibu-ibu itu adalah kuntilanak. Heru kaget bukan main melihat semua makhluk-makhluk itu. Mental Heru sudah lemah saat itu, dicampur rasa panik dan takut melihat semua berdemit itu yang begitu banyaknya. Heru segera berlari menghampiri si Raka. Tiba di tempat Raka, ternyata Raka sudah berdiri tegak dan terdiam di samping sungai itu. Heru bilang, "Ayo pergi dari sini, ayo." Namun Raka tak menjawab apapun. Heru pun segera menarik tangan si Raka. Namun badannya berat sekali dan tak bergerak sedikit pun. Rasanya Heru sedang menarik sebuah pohon. "Hei, kenapa kamu? Kok malah diem aja? Ayo pergi dari sini. Kok gak lihat itu banyak dedemit kah? Ayo," kata si Heru. Tiba-tiba keluar suara dari mulut Raka. Suara itu menggeram seperti harimau. Dan benar saja, kalian tahu apa yang terjadi? Raka kesurupan di sana. Heru pun bertambah panik dengan keadaan Raka saat itu. "Astagfirullahaladzim, sadarkah? Sadar, istighfarkah?" Namun si Raka tetap menggeram dan dia sambil jongkok mencakar-cakar tanah. Heru pun berteriak meminta tolong, namun tak ada yang mendengarnya. Lalu Heru pun mencoba mencari pertolongan. Heru meninggalkan Raka di sana, dan Heru menuju salah satu rumah warga yang dekat dengan tempat itu. Akhirnya Heru bertemu bapak-bapak pemilik rumah itu dan menceritakan kejadian apa yang terjadi dengannya dan Raka. Akhirnya bapak-bapak itu memanggil beberapa warga untuk datang ke tempat si Raka tadi. Sesampai di tempat kejadian, ternyata Raka sudah nggak ada. Warga dan Heru mencari-cari Raka dan memanggil-manggil namanya. Namun tetap nggak ada jawaban dan nggak ketemu. Setelah 1 jam dicari, Raka tidak ketemu juga. Kemudian ada salah satu bapak-bapak mendatangi Heru dan tiba-tiba menepuk pundaknya. Dia bilang, "Kamu sekarang ke rumah temanmu yang hilang itu. Kamu akan tahu di mana temanmu." Heru menjawab, "Pak, teman saya itu tadi sama saya di sini. Lalu dia hilang saat dia buang air di sungai ini, Pak."
Bapak itu kembali menjawab, "Udah, kamu datang ke rumahnya, tanyakan pada orang tuanya." Heru masih nggak ngerti maksud bapak-bapak ini. Heru pun bergegas menuju rumah si Raka. Dan sampailah dia di rumah si Raka. Bapaknya si Raka udah ada di teras rumah. Heru langsung memberitahu apa yang terjadi dengan Raka. Dengan nafas yang sedikit ngos-ngosan, dan dia sedikit takut, sedikit terbata-bata, berkata pada bapaknya si Raka, "Assalamualaikum Pak. Maaf Pak, tadi saya pergi sama Raka. Tapi saat perjalanan kami berhenti di sungai kecil dekat sekolah SD itu Pak. Dan Raka hilang saat buang air di sungai itu. Saya sudah mencari dengan warga setempat, namun gak ketemu Pak. Bahkan kami mencari sudah hampir 1 jam lebih." Bapaknya si Raka pun menjawab dengan heran, "Maksud kamu apa, Her? Raka itu di rumah dari tadi sore. Dia gak kemana-mana. Dia ada di dalam kamar. Coba kamu lihat ke sana." Dan benar saja, saat Heru masuk ke kamar Raka, Raka ada di dalam kamarnya sedang bermain HP. Dan Raka langsung menatap ke Heru yang sedang berdiri di depan pintu. Raka bertanya kemudian, "Dari mana kamu, Her? Kok baru nongol? Katamu kemarin mau kesini sore-sore, mau main PS bareng." Terkejutlah si Heru dengan perkataan Raka tadi. Jika Raka di rumah dari tadi sore, lalu siapa yang bersamaku? Heru pun menjelaskan semua dari awal dia datang ke rumah Raka hingga hilangnya Raka. Dan jawaban si Raka, "Kapan kamu kesini? Jam berapa? Aku gak dengar kamu datang. Dan aku juga gak lihat kamu kesini tadi." Setelah kejadian itu, Heru gak berani keluar malam hari. Ada yang mengatakan itu terjadi pada si Heru karena dia telah menganiaya kucing hitam yang misterius tadi. Kalian ingat kan? Yang waktu sore hari si Heru lagi saat makan dia. Dan ada juga yang mengatakan karena dia keluar saat maghrib tiba. Kalian pasti tahu jika maghrib itu adalah banyak orang yang mengatakan pamali untuk keluar rumah. Namun entah itu benar atau tidak, yang mana yang benar menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pesan yang didapat dari cerita ini adalah, yang pertama, janganlah menganiaya hewan yang gak bersalah. Dan jika keluar rumah, lihatlah waktu. Misal mau keluar rumah sore, ya minimal kalian tunggulah hingga waktu maghrib selesai. Tonton terus kisah-kisah hororku. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Assalamualaikum.